Ada satu pola berpikir yang diam-diam merusak banyak orang. Keyakinan bahwa yang layak dirayakan hanyalah keberhasilan yang besar. Seolah hidup baru berarti ketika target tercapai sepenuhnya, ketika pencapaian bisa dipamerkan, atau ketika hasilnya terlihat jelas di mata orang lain. Padahal sebagian besar hidup tidak berjalan dalam momen besar, melainkan dalam langkah-langkah kecil yang sunyi. Banyak orang bertahan justru karena keberhasilan kecil yang tidak pernah diberi nama. Ironisnya, keberhasilan inilah yang paling sering diabaikan. Bangun pagi ketika tubuh terasa berat seringkali tidak dianggap apa-apa. Padahal bagi sebagian orang, itu adalah kemenangan besar melawan keinginan menyerah. Dunia tidak melihat perjuangan di balik keputusan sesederhana untuk tetap hidup hari ini. Orang hanya melihat hasil akhir, bukan proses batin yang penuh tarik-menarik. Ketika keberhasilan kecil tidak dirayakan, seseorang perlahan belajar bahwa usahanya tidak cukup berarti. Budaya membesarkan pencapaian membuat banyak orang merasa hidupnya tertinggal. Mereka membandingkan proses pribadi dengan garis akhir orang lain yang tidak ada yang memberitahu mereka bahwa setiap orang punya medan tempur yang berbeda. Keberhasilan kecil sering terasa remeh karena tidak memenuhi standar publik mungkin, padahal justru di sanalah ketahanan seseorang dibentuk. Ada hari-hari ketika satu-satunya pencapaian adalah tidak menyerah pada pikiran sendiri, tidak melukai diri, tidak menghilang, tidak berhenti berharap sepenuhnya. Bagi dunia, itu bukan apa-apa. Bagi orang yang menjalaninya, itu adalah bentuk keberanian yang nyata. Sayangnya, keberanian semacam ini jarang mendapatkan pengakuan. Ketika orang hanya diajari merayakan yang besar, mereka belajar membenci proses. Mereka merasa gagal setiap jeda di setiap langkah yang terasa lambat. Padahal hidup tidak pernah bergerak lurus ke atas. Ia naik turun, berhenti, bahkan mundur sebelum akhirnya maju lagi. Keberhasilan kecil adalah penanda bahwa seseorang masih bergerak. Ada kekerasan halus dalam kalimat, nanti juga kalau sudah berhasil. Kalimat itu menunda penghargaan atas usaha hari ini. Ia mengajarkan bahwa nilai seseorang bergantung pada hasil akhir. Tanpa disadari, banyak orang kelelahan karena terus menunggu waktu yang dianggap pantas untuk merasa cukup. Sementara hidup terus berjalan tanpa jeda. Keberhasilan kecil sering tidak terlihat karena terlalu dekat dengan keseharian, menjaga konsistensi, menepati janji pada diri sendiri, atau sekedar memilih bertahan hari ini. Hal-hal ini tidak menghasilkan tepuk tangan, namun tanpanya tidak akan pernah ada keberhasilan besar. Mengabaikan yang kecil sama saja meniadakan fondasi. Banyak orang merasa kosong meski terlihat berhasil. Salah satu sebabnya adalah karena mereka tidak pernah belajar menikmati proses. Mereka hanya tahu mengejar, bukan menghayati. Ketika akhirnya sampai, yang tersisa justru kelelahan. Merayakan keberhasilan kecil mengajarkan seseorang untuk hadir dalam hidupnya sendiri. Ada perbedaan besar antara ambisi dan penghargaan diri. Ambisi mendorong untuk terus maju, tetapi penghargaan diri membuat kita menjaga diri kita agar seseorang tidak hancur di tengah jalan. Keberhasilan kecil adalah bahasa penghargaan diri yang paling jujur. Ia tidak menunggu validasi orang lain, ia cukup diakui oleh diri sendiri. Dan orang yang belajar merayakan keberhasilan kecil cenderung lebih stabil secara emosional. Mereka tidak menggantungkan nilai pada satu titik pencapaian. Mereka tahu bahwa hidup terdiri dari banyak lapisan usaha. Ketika gagal, mereka tidak langsung runtuh, karena mereka tahu kegagalan tidak menghapus semua yang sudah dijalani.
Sebaliknya, keberhasilan bagi orang lain, orang yang hanya mengejar keberhasilan besar, sering hidup dalam kecemasan. Mereka takut berhenti karena berhenti terasa seperti kalah. Mereka takut pelan karena pelan dianggap tertinggal. Padahal pelan tidak selalu berarti mundur. Kadang pelan adalah bentuk bertahan yang paling sehat. Keberhasilan yang kecil juga mengajarkan kerendahan hati. Ia tidak membuat seseorang merasa paling hebat. Ia hanya mengingatkan bahwa hari ini bisa dilewati dan itu sudah cukup. Dalam dunia yang bising oleh pencapaian, sikap ini kadang asing banget. Namun justru di sanalah kedewasaan tumbuh. Merayakan hal kecil bukan berarti menurunkan standar hidup. Ia justru memperluas definisi berhasil. Hidup tidak lagi hitam putih antara gagal dan sukses, tapi ada ruang abu-abu, tempat seseorang belajar menerima dirinya. Ruang ini sering menjadi tempat penyembuhan. Ada orang yang merasa bersalah ketika merasa bangga pada hal kecil, seolah kebanggaan harus menunggu sesuatu yang lebih besar. Padahal rasa bangga yang sehat tidak perlu izin. Ia tidak mengambil jatah orang lain. Ia hanya menguatkan diri sendiri untuk melangkah lagi besok. Keberhasilan kecil juga membantu seseorang membangun hubungan yang lebih jujur dengan dirinya. Ia belajar mendengarkan tubuhnya, emosinya, dan batasnya. Dan ia tidak lagi memaksa diri demi citra. Di sini hidup menjadi lebih manusiawi, tidak sempurna, lebih utuh. Seringkali orang baru menyadari pentingnya keberhasilan yang paling kecil setelah jatuh terlalu jauh. Saat tubuh dan pikiran sudah lelah, barulah hal-hal sesederhana bangun pagi, bisa membulatkan tekad untuk bekerja lagi, itu mulai terasa berharga. Sayangnya, banyak yang baru belajar setelah terluka. Padahal pembelajaran ini bisa dimulai jauh lebih awal. Merayakan keberhasilan kecil adalah bentuk perlawanan terhadap standar yang tidak realistis. Ia menolak ide bahwa nilai manusia ditentukan oleh produktivitas semata. Ia mengingatkan bahwa bernapas, bertahan, dan mencoba lagi juga bagian dari keberhasilan. Ini bukan sikap malas, tetapi sikap sadar. Ada kekuatan tenang dalam mengakui usaha sendiri. Tidak perlu diumumkan, tidak perlu dibandingkan. Cukup disadari dan dihargai. Dan dari sini tumbuh rasa aman yang tidak bergantung pada penilaian luar. Rasa aman ini membuat seseorang lebih tahan menghadapi hidup. Ketika keberhasilan kecil dirayakan, kegagalan tidak lagi terasa memalukan. Ia hanya menjadi bagian dari proses belajar. Seseorang tidak lagi mendefinisikan diri dari satu kesalahan. Ia melihat dirinya sebagai perjalanan, bukan hasil akhir. Dan harusnya perspektif ini mengurangi banyak luka batin. Banyak orang kehabisan tenaga bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena mereka tidak pernah berhenti memberi apresiasi pada diri sendiri. Mereka terus berjalan tanpa mengisi ulang. Keberhasilan kecil adalah bentuk pengisian ulang yang paling sederhana, namun justru karena sesederhana itu, ia sering diabaikan. Menghargai yang kecil juga membuat seseorang lebih peka terhadap orang lain. Ia tidak lagi meremehkan perjuangan yang tidak terlihat. Ia juga tahu bahwa setiap orang sedang membawa beban masing-masing, dan empati tumbuh dari kesadaran ini. Empati membuat dunia sedikit lebih layak dihuni. Dalam jangka panjang, keberhasilan kecil membangun kepercayaan diri yang stabil. Bukan percaya diri yang berisik, tetapi yang tenang. Percaya diri yang tidak runtuh ketika satu rencana gagal. Karena ia tahu dirinya
lebih besar dari satu hasil. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa besar yang berhasil dicapai, tapi seberapa lama seseorang mampu bertahan tanpa kehilangan dirinya. Dan keberhasilan kecil menjaga agar kita tetap utuh di tengah tuntutan yang besar. Mungkin tidak spektakuler, tetapi menyelamatkan, dan seringkali itu lebih baik.